Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh bernama Elizabeth Arden. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu dan dari seorang tokoh bernama Elizabeth Arden. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin agar kami mampu belajar pada malam hari ini daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-Bapak sekalian, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 19 ayat 5b yang bunyinya seperti demikian. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak-Bapak sekalian, Elizabeth Arden. Apakah kita tahu siapa dia? Mungkin kaum laki-laki tidak tahu siapa dia, tapi kalau kaum perempuan mungkin ada yang tahu siapa Elizabeth Arden ini. Elizabeth Arden adalah seorang pengusaha asal Kanada yang mendirikan perusahaan kosmetik dengan merek dagang Elizabeth Arden sesuai dengan namanya di Amerika Serikat. Kesuksesan Arden dalam bisnis ternyata harus mengorbankan pernikahannya dengan suaminya Thomas J. Lewis. Arden bercerai pada tahun 1934, sedangkan perkawinan keduanya dengan seorang pangeran dari Rusia hanya bertahan selama 13 bulan saja. Bapak-Bapak sekalian, bisnis Elizabeth Arden sebagai ahli kosmetika di Amerika Serikat berkembang sangat pesat sampai hari ini. Elizabeth Arden meninggal dengan meninggalkan aset kekayaan bernilai 40 juta dolar, termasuk lebih dari 100 salon di seluruh dunia. Nyatanya, kekayaan sebanyak itu tidak menjamin memberikan rasa bahagia bagi Arden. Arden hidup dalam kesepian. Arden sering menahan muridnya sampai tengah malam untuk menemaninya. Bapak sekalian, ketika tengah malam tiba, Arden pura-pura kaget. Hari sudah malam sekarang. Kamu tidak bisa pulang. Menginaplah di sini ya. Muridnya itu akan memegang tangannya sampai Arden tertidur pulas. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat mengerti bahwa kekayaan yang berlimpah tidak bisa menggantikan kehadiran seorang sahabat yang tulus. Hal ini juga dialami oleh Sakeus. Kalau kita membaca kisah Sakeus, maka kita bisa melihat bahwa banyak orang tidak peduli terhadap Sakeus. Apalagi Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang sudah menyengsarakan dan membuat kecewa orang banyak. Berbeda dengan orang banyak, Tuhan Yesus berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan Sakeus. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan Sakeus dengan berkunjung ke rumah Sakeus. Sahabat yang tulus memberikan kebahagiaan. Memiliki sahabat yang tulus menggantikan harta benda yang kita punyai. Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita pada saat ini sedang mengalami kesepian. Jangan putus asa, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus yang selalu membuka dirinya untuk menjadi sahabat kita. Tuhan Yesus adalah sahabat yang bisa mengerti pergumulan hidup kita. Ketika Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita, maka mari kita juga menjadi sahabat yang tulus bagi banyak orang. Seperti Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabat yang tulus buat siapa saja, termasuk Sakeus, sang pemungut cukai. Dengan demikian, kita bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.